Salah satu ayat tentang sabar yang unik di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Kita tadi juga mendengar bacaan guru kita, ustadz kita juga di surat Al-Baqarah, itu ayat tentang sabar dari ujian-ujian yang luar biasa. Dan kalimat yang perlu di-highlightnya adalah wabasyiris sabirin. Ada lagi nanti di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, dan seterusnya. Atau yang paling sering diulang-ulang ayat tentang sabar itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang jarang dibahas itu adalah ayat sabar yang ada di Al-Anfal ayat 65 dan 66. Apa sih maksud dari ayat ini tentang sabar? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu bukan dari kekuatan fisik, bukan dari banyaknya harta, bukan dari penampilan rupa ataupun penampilan dari pakaiannya, aksesorisnya. Ternyata Allah membandingkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah dari sabarnya. Seolah-olah Allah mau bilang, ternyata kekuatan yang paling besar bagi orang yang beriman itu ada di dalam sabarnya. Sehingga dengan modal sabar, satu orang yang beriman, kata Allah, iyyakum minkum asyrun, kalau ada 20 orang beriman yang sabar, sabirun yaghlibu mi'atain. 20 orang beriman yang sabar akan bisa mengalahkan 200 orang yang tidak beriman yang gak sabar. Berarti 1 banding berapa nih? 1 banding berapa? 10. 1 orang yang sabar itu lebih baik dan lebih hebat daripada 10 orang yang tidak sabar. Sehingga kalau orang yang beriman itu punya kesabaran, 1 orangnya bisa mengalahkan 10 orang yang tidak beriman. Nanti saya jelasin ya makna mengalahkan ini apa. Karena konteks ayatnya memang ayat ini diletakkan di dalam surat Al-Anfal, surat Perang Badar. Jadi surat Al-Anfal itu nama lainnya adalah Suratu Badar, surat Perang Badar. Cuman orang Indonesia lebih mengenalnya surat Al-Anfal. Saya dulu ketika di Al-Azhar ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Jadi kita membedah surat-surat, membedah ayat-ayat. Nah, dalam beberapa kajian bedah surat dan ayat, kita menemukan literasi bahwa nama lain dari surat Al-Anfal itu adalah Suratu Badar, surat Perang Badar. Dan kita tahu bagaimana Perang Badar itu secara jumlah. Ya, secara jumlah 1 banding 3. Secara jumlah 1 banding 3. 300 sekian karena ada ikhtilaf di antara ulama. 300 sekian melawan 1000 sekian. Jadi 1 banding 3 kurang lebih. Dan yang satu ini ternyata mereka adalah orang yang tidak berpengalaman dalam perang. Mereka tidak siap dengan peperangan. Mereka orang yang tidak terlatih. Mereka nggak punya persenjataan yang cukup. Intinya tidak layak 300 orang ini dalam sebuah kejadian, yaitu perang. Nanti bisa dipakai misalnya dalam usaha, dalam karir, dalam pernikahan, dalam apapun kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Artinya dia tuh nggak layak sebetulnya. Kalau mau nikah ibaratnya dia itu nggak layak melamar seorang perempuan. Semua kriteria yang ada dalam benak perempuan di dia itu nggak ada. Kata si ceweknya, saya tuh kriteria suami yang saya doakan dalam doa saya itu yang pertama adalah tinggi. Dia setengahnya. Misalnya nih, nggak seperti yang diharapkan ceweknya, nggak tinggi-tinggi banget lah. Kalau foto sama teman-temannya pasti ngajaknya fotonya duduk. Jangan foto berdiri, ketahuan tinggi badannya. Kalau duduk kan rata tuh. Kedua, saya pengennya yang bening kayak cowok Korea, kayak Jungkook ya, dreamer kan. Wes, kalau tampil cewek-cewek teriak-teriak, beningnya tuh sampai saking beningnya kita nggak bisa bedain dia cowok apa cewek. Glowing,
nggak karena skincare juga sih, emang kayak gitu kulitnya. Itu kita estetik. Warnanya tuh estetik banget, bold warnanya, nggak light sama sekali. Jadi kalau ada cahaya, cahayanya tuh nggak mantul, malah nyerap, kayak black hole jadinya. Nah ini nih kriterianya bertolak belakang. Yang ketiga, cowoknya itu misalnya punya penghasilan sekian gitu ya, dia udah sukses secara karir, kitanya masih belum, masih merintis karir. Nah artinya kita nggak layak banget. Dan sahabat pernah berada di titik itu dalam perang Badar. Jadi ambil adegan perang Badar ini sebagai sebuah analogi, bukan hanya memahaminya dalam konteks yang sama. Ini kan ayat perang Ustaz. Enggak, semua ayat Al-Quran itu bisa dipakai dalam konteks apapun karena dia sifatnya komprehensif. Walaupun ayatnya tentang perang Badar, tetapi itu bisa menjadi analogi dalam kehidupan kita, termasuk dalam karir, bisnis misalnya. Kita ngerasa kayaknya kita tuh nggak bisa sukses, kita nggak punya followers sekian juta, kita nggak punya modal yang besar seperti anaknya konglomerat, kita nggak punya knowledge ataupun skill untuk berbisnis, bla bla bla. Kita tuh kayak nggak ngerasa layak sama sekali. Itu yang ada dalam kondisi sahabat ketika perang Badar. Mereka nggak layak dalam peperangan. Hitung-hitungan matematisnya harusnya mereka kalah perang. Udah kalah telak, udah pasti itu. Kenapa? Udahlah jumlahnya kalah, skillnya juga kalah, terus juga modalnya juga kalah. Jumlahnya 1, musuhnya 3. Skillnya mereka sipil, musuhnya pembunuh bayaran. Sebagian pembunuh bayaran, sebagian lagi adalah pasukan militer yang terlatih. Modalnya mereka justru lagi dalam kondisi susah, makan aja susah, apalagi beli senjata. Musuhnya persenjataannya lengkap. Terus gimana cara mereka mengalahkan musuh yang berbanding 3 kali lipat lebih besar daripada mereka? Itulah kenapa Allah membuat analogi 20 banding 200. Nanti kata Allah, al-an khaffafallahu ankum. Kalau nggak kuat 20 banding 200, artinya 1 banding 10, ya udah aku ringanin ya kata Allah. Bagaimana diringankan? Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 100 orang yang sabar, maka dia mengalahkan 200 yang nggak sabar. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 2. Jadi yang pertama 1 banding 10. Orang yang sabar mengalahkan orang yang tidak sabar. Yang kedua, oke deh, biar lebih realistis, 1 banding 2. Artinya 1 orang sabar itu lebih baik daripada 2 orang yang tidak sabar. Artinya apa? Kalau ada 1 orang yang sabar, dia nggak punya modal, dia nggak punya skill, dia nggak punya network, tapi dia lebih baik daripada 2 orang yang punya skill, punya network, punya media, punya modal, tapi nggak sabar. Dalam konteks karir ya, dalam konteks jodoh juga kayak gitu. Dia nggak banget, face-nya nggak good looking, modal untuk menikah nggak ada, karir belum sukses, pokoknya nggak banget deh. Tapi dia sabar, itu lebih baik daripada yang 2 orang lagi cowok keren, good looking, punya modal, datang pakai mobil mewah, mobil sport atau motor gede, tapi nggak sabar. Maka yang ini lebih baik, dan Allah janjikan akan mengalahkan yang 2 tadi. Kalau sabarnya lebih kuat, dia akan mengalahkan yang 10 yang lainnya. Artinya ternyata kemenangan dalam perang Badar, salah satu kuncinya adalah sabarnya para sahabat. Kemenangan perang Badar, salah satu kuncinya ada di ayat 65 dan 66 suratul Badar, suratul Anfal, ada di dalam kesabarannya para sahabat. Sabar gimana Ustaz? Yuk kita bedah nih, perang ini kayak gimana sih, supaya nanti kita ambil output inspirasinya dalam konteks kehidupan kita. Teman-teman nanti bedah lagi ya, coba baca lagi surat Al-Anfal itu dari ayat pertama. Ini saya coba buka surat Al-Anfal. Kita lihat gimana sih sabarnya para sahabat dalam perang Badar sehingga menjadi kunci kemenangan mereka. Kalau bahasa umumnya gini, mereka sabar dalam menjalani proses. Sabar dalam menjalani
proses. Itu kuncinya. Jadi sabar itu teman-teman jangan cuma dikaitkan dengan musibah. Tadi ayat yang dibaca di surat Al-Baqarah itu sabar dalam konteks musibah. Tapi dalam surat Al-Anfal, sabar konteksnya beda lagi. Bukan musibah, sabar dalam sebuah perjuangan. Dan saya lebih suka mengangkat konteks ini karena di depan saya ini adalah anak-anak muda. Biasanya struggle-nya mereka atau perjuangan mereka itu bukan tentang musibah. Perjuangan mereka itu tentang karir, tentang cinta, tentang hobi. Gimana biar bisa dapat prestasi lewat hobinya. Perjuangan. Sehingga saya pengen kita memahami sabar dalam konteks anak muda, yaitu perjuangan kita. Mulai dari sekolah kita, kan itu karir ya. Sekolah, gimana kita bisa sukses di sekolah. Gimana kita bisa sukses di kursus. Gimana kita bisa sukses di pelatihan, di klub, di kampus, di organisasi, sekolah dan kampus. Dan seterusnya kita sukses. Nah, disitulah kita belajar sabar. Karena sabar kunci kesuksesan, bahkan mengalahkan 10 orang yang tidak sabar. Walaupun mereka punya modal. Sabar yang kayak gimana Ustadz? Tadi, sabar dalam menjalani proses. Kunci kemenangan itu sabar dalam menjalani proses. Karena nggak ada yang instan. Saya kan senang main ya. Makanya saya punya tagline banyak main, banyak manfaat. Dulu banget 2015 ketika awal dakwah anak muda saya main skateboard. Pertama banget saya main skateboard. Saya bukan anak skate. Saya bukan seorang skateboarder, tetapi I love skateboarding. Saya suka main skate. Waktu itu saya diajarin sama teman saya anak Bandung. Dia juga salah satu nabinya skate lah ya. Bisa dibilang, kenapa dibilang nabi? Karena dia teladan dalam urusan skate di antara anak-anak skate Indonesia. Dia bilang, yuk Ustadz kita main skate. Biar anak muda tertarik datang ke dakwah. Karena Ustadznya main skate. Oh ayo, saya bilang, kalau niatnya skate fisabilillah, ayo saya bilang. Akhirnya saya belajar skate. Awal berdiri itu kan pasti resiko banget ya. Namanya berdiri di atas roda yang kita nggak terbiasa, jatuh berkali-kali, saya pernah terkilir. Pokoknya berdarah-darah untuk bisa main skate. Sampai akhirnya setelah bisa main skate, walaupun nggak jago, bisa menikmati papan di Turki, menikmati papan, bahkan umroh juga bawa papan skate. Itu untuk pertama kali ada jamaah umroh bawa papan skate. Aneh, tapi ternyata justru saya pengen tunjukin ke anak muda yang malas umroh nih, yang kalau diajak ibunya umroh pasti malas, pasti nggak mau, pasti nolak. Dia mending pergi ke Korea, dia mending pergi kemana daripada umroh. Saya pengen nunjukin umroh itu asik loh. Umroh itu youth friendly banget loh. Umroh itu bisa seru juga loh. Akhirnya saya bawa papan skate. Main skate di mana? Setelah selesai rangkaian umroh, udah tawaf, udah sa'i semuanya. Hari kedua kan ada free time tuh. Kita main skate di depan masjid. Tetapi nggak di pelataran, di jalan aspalnya masjid tuh. Kan depan pelataran masjid ada jalan aspal tuh. Kita main di situ. Dimarahin sama askar. Oh, saya pura-pura nggak bisa bahasa Arab. Saya tahu dia maksudnya sini lo gitu kan. Akhirnya dia samperin, dia datang, dia bilang apa ini? Skateboard. Coba. Akhirnya dia coba, udah gitu dia ketagihan. Lama dia sampai setengah jam main skate bareng dengan kita. Akhirnya kita jadiin konten namanya share the smile. Jadi kayak berbagi senyum sama dia, berbagi happiness, share happiness loh. Artinya bahwa ternyata skateboard itu menjadi salah satu make up dakwah untuk supaya anak muda tertarik. Saya main skate, tapi emang saya senang. Beres main skate, saya main snowboard di Jepang waktu itu. Karena ada undangan dakwah ke Jepang, saya bilang boleh nggak kalau ngundang saya tuh di musim dingin, winter. Kenapa Ustaz? Saya pengen main salju. Tapi saya nggak mau bikin boneka salju, itu terlalu unyu-unyu buat saya gitu. Terus ngapain Ustaz? Saya pengen belajar main snowboarding. Oh ya udah, dakwahlah ke Jepang. Setelah selesai dakwah, saya naik ke salah satu gunung di Jepang itu main snowboarding, belajar snowboard. Itu jatuh berkali-kali ke gulung-gulung dan jangan bayangin salju itu powder. Salju itu kayak aspal. Apalagi waktu itu saya udah akhir musim dingin, jadi udah agak keras sehingga jatuhnya ya kayak jatuh di aspal aja. Kepala, lengan segala macam. Sampai akhirnya nyaman, ngonten. Udah. Terus setelah selesai belajar snowboarding, saya belajar surfing, selancar, cari ombak. Wah, awalnya ngeliat ombak, kan dulu tuh cari laut yang gak ada ombak ya, supaya bisa snorkeling, bisa free dive.
Sekarang malah wah nyari ombak, wes. Nemu ombak 3 meter. Wah, ini bagus nih ombak 3 meter. Nemu ombak misalnya 5 meter. Wah, ini terlalu gede. Akhirnya nyari yang sedang-sedang aja 3 meter, 2 meter, belajar. Pakai papan, ngayuh, pedal sampai ke tengah, di poin namanya, datang ombak, ambil. Awalnya nggak semudah itu. Nggak ada yang mudah di awal tuh nggak ada. Biasanya yang awalnya mudah, ujungnya itu susah. Artinya kemudahannya sebentar, kesusahannya yang lama. Tapi sesuatu yang awalnya sulit, berarti yang lamanya adalah kemudahan. Semua yang saya coba itu nggak ada yang mudah di awal. Skateboard nggak ada yang mudah, snowboard nggak mudah, apalagi surfing. Surfing itu lebih parah karena mainnya kan deket karang. Kemudian ombaknya ombak yang power banget, karena kalau nggak power nggak kedorong. Saya awal-awal belajar itu datang ombak, saya pedalnya belum cepat. Teman saya udah pada jago, mereka udah pada cepet kan, bisa menghindar, masuk lagi, menghindar lagi, masuk lagi. Nah pas datang ombak gede, mereka menghindar. Mereka juga kaget sampai takbir, Allahu Akbar. Melihat ombak mereka takbir, saya apalagi innalillah. Mereka aja takbir, saya mah taraju ya, innalillah. Akhirnya saya nggak bisa menghindar, ombak datang, mereka udah menghindar duluan, saya kegulung. Saya nggak sempat, ada yang namanya deep dive, jadi kayak masuk ke dalam ombak dengan cara seperti bebek. Tapi karena ini udah terlalu dekat, saya nggak bisa deep dive. Akhirnya pasrah aja, jurus tawakal, kegulung ombak. Dan kalau kegulung ombak itu bukan ke dorong ke pantai, bukan, dia didorongnya ke dalam, kegulung terus kebawa ke dalam, di dalam baru diseret sampai ke pantai. Beda sama riak. Ombak sama riak kan beda ya. Kalau ombak kan power, kalau riak kan sisa-sisa ombak yang udah pecah. Kalau riak kita kedorong. Riak itu yang berbusa. Itu kalau kita jatuh di situ ya kedorong aja ke pantai sampai kita akhirnya ada di darat. Tapi kalau ombak dia nggak ngedorong, dia tuh menenggelamin, digulung ke bawah, di bawah baru diseret. Saya tuh rasanya kaki saya tuh kayak diseret sama monster. Seret, sampai ke pantai. Pas dari sampai di pantai, teman-teman saya bilang, Ustadz itu kepalanya kenapa? Pas saya giniin ternyata berdarah, ini habis kena karang. Tapi buat anak surfing itu gaya banget gitu kan, kayak wes bro, pride banget gitu kan. Wah udah berdarah-darah, lo teman gua, dude, gaya banget. Nah itu awal-awal belajar sampai akhirnya bisa riding pertama itu happy banget. Yang saya pernah posting juga, lagi salaman sama bulenya lagi nyari ombak juga, saya riding, bro. Jadi itu dapat setelah entah berapa ratus kali mencoba dan berapa hari, berapa minggu belajar surfing. Selesai surfing, saya coba wake surf. Wake surf itu yang ditarik pakai speedboat. Ditarik pakai speedboat, terus speedboatnya membentuk ombak, kita ngambil ombak di situ, baru dilepas. Nah, awal belajar, pas ditarik, papan saya kepelintir, saya jatuh. Nah, pas jatuh harusnya tangan kita lepas. Tapi karena saya belum terbiasa, pas ditarik, jatuh ke dalam air, tangan nggak dilepas, masih ketarik. Langsung kerasa tuh ada bunyi krak. Ada yang copot nih. Ternyata jari saya bengkok, sampai hari ini masih bengkok tuh. Ujung jari saya bengkok gara-gara ketarik di dalam air, karena dia kayak ketahan tapi ketarik dengan speedboat yang kecepatannya 100 km per jam lebih. Jadi artinya kayak wah, kerasa udah. Pas saya naik ke atas water trap, wah jari udah istirahat dulu, besok latihan lagi, sampai akhirnya bisa menikmati wake surf. Yang terakhir, kemarin belajar berkuda. Berkuda jatuh udah entah berapa kali, sampai otot sobek udah 3 kali. Sekali recovery 1 bulan, 2 bulan. Sampai akhirnya bisa nyaman berkuda. Semua itu adalah hasil sabar dalam menjalani proses. Cuma itu kuncinya. Sehingga saya berpikir gak ada yang kita gak bisa. Cuman kita gak sabar aja ngejalaninnya. Kata teman-teman, kalau anak skate aja udah. Saya pengen jadi avatar. Skate saya coba, snowboard saya coba, apalagi pokoknya salju dicoba, aspal dicoba, ombak dicoba, free dive di laut-laut yang bagus dicoba, sampai kuda juga dicoba. Ini satu lagi yang belum dicoba, para layang udara. Nih elemen udara nih belum nih. Semua elemen udah dicoba. Tapi saya percaya satu, semua itu bisa, walaupun gak harus jago, dengan syarat sabar. Cuman itu doang modalnya.
Bukan modal Ustadz serba bisa, bukan. Ustadz sabar menjalani proses itu, bukan serba bisa. Saya nggak jago. Target saya itu bukan jadi jago, target saya enjoying. Saya bisa enjoy di atas papan, saya bisa enjoy di ombak, saya bisa enjoy di atas kuda. Kalau udah enjoy, udah cukup buat saya. Nggak perlu juga saya ikut kompetisi sampai juara, dapat piala. Itu bukan target saya. Saya pengen menikmati having fun dengan banyak main, banyak manfaat. Tapi pelajarannya buat saya adalah semua itu bisa dilakukan kalau kita sabar. Apa yang nggak bisa? Sehingga yang tadinya teman-teman awal-awal udah bisa HBA ya, horseback archery, tadinya kan cuma memanah ground yang tadinya cuma 30 lbs, terus sabar nambah 35 sampai akhirnya main di 60 lbs yang jaraknya pertama 10 meter sampai akhirnya 70 meter. Itu semuanya dilalui dengan sabar dan kemudian diajak tanding sama teman-teman, scoring biar lebih semangat, bisa lebih cepat dari mereka karena saya sabar. Sehari itu nembak itu sampai 500 shot sehari. Kenapa? Melatih instinktif dan melatih juga muscle memory ya, supaya otot kita mencatat mana yang benar gitu. 500 shot sampai bisa, sabar. Teman-teman yang tadinya udah bisa duluan, nggak sabar dalam berlatih, akhirnya ketika scoring setelah 2-3 bulan mereka tertinggal. Nah ternyata benar kata Allah, kalau kalian sabar, kalian bisa mengalahkan orang yang modalnya lebih dari kalian tapi tidak sabar. Itu berlaku dalam segala urusan hidup teman-teman. Dan itulah yang saya pakai dalam kehidupan pribadi saya. Mulai dari bab menikah, itu modal saya itu sabar. Saya menikah gak punya modal. Teman-teman dengar di YouTube gimana storytelling saya tentang ayat-ayat cinta di Mesir. Itu kan gak punya modal. Orang maharnya aja masih minjam ke istri. Sampai sekarang belum bayar. Tapi udah diganti dengan yang nafkah yang lain insya Allah. Dia bilang juga ini mah udah lebih dari mahar ya. Udah berarti gak perlu bayar ya. Alhamdulillah. Gak punya modal. Gak punya modal. Banyak saingannya lebih keren. Kok bisa dapat? Ya tadi selain memang karena ridho Allah, tapi Allah gak akan ridho kecuali dengan modal sabar. Jadi sabar menjalani proses. Itu kuncinya teman-teman. Nah coba sekarang kita bedah gimana sahabat Nabi sabar dalam menjalani proses dalam konteks sejarah Perang Badar. Jadi singkat cerita, Perang Badar itu kan awalnya bukan perang. Awalnya itu adalah rencana kaum muslimin di Madinah mau mencegat karavan dagang Abu Sufyan yang pulang lewat Madinah. Jadi Abu Sufyan itu berdagang ke Syam. Syam itu sekarang Damaskus, Suriah. Pas pulang itu lewat jalur yang dekat dengan kota Madinah. Nah kaum muslimin, sahabat Nabi yang ada di Madinah, pengen banget mengambil harta yang dibawa sama Abu Sufyan. Kok bisa? Merampok? Bukan. Begal? Bukan. Harta yang dibawa sama Abu Sufyan itu adalah harta kaum muslimin yang dirampas setelah hijrah. Jadi ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, harta mereka diambil sama orang-orang kafir Quraisy, lalu dititipin ke Abu Sufyan untuk dijualkan ke Syam. Artinya itu bukan harta Abu Sufyan, itu hartanya para sahabat yang dirampas oleh Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Abu Sufyan pulang berdagang dari Syam, Nabi bilang ke para sahabat ahlu Makkah atau sahabat Muhajirin, yuk kita cegat karavan dagang Abu Sufyan. Kita ambil kembali harta yang menjadi hak kita. Sahabat semangat. Allahu Akbar, kita akan mengambil kembali hak kita yang dirampas Abu Sufyan. Semangat luar biasa. Tapi tiba-tiba rencana ini bocor ke Abu Sufyan. Ada intel yang nyari tahu sehingga akhirnya Abu Sufyan minta tolong Abu Jahal. Abu Jahal ada di Mekah. Abu Jahal, tapi manggilnya waktu itu bukan Abu Jahal, itu kan panggilan kaum muslimin ya. Dia manggilnya Amru bin Hisham atau Abu Al-Hakam. Ya Abul Hakam, bantu kami. Barang dagangan kita mau dicegat sama Muhammad dan kelompoknya. Kirim pasukan untuk mengawal karavan dagang kami. Akhirnya Abu Jahal mengirim pasukan 1000 prajurit bersenjata lengkap untuk mengawal karavan dagang. Berarti sekarang ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok.
Kelompok pertama adalah karavan dagang, jumlahnya sekitar 1000 onta. Masing-masing onta itu ada harta benda yang nilainya mungkin satu onta itu sekitar 200-300 juta. Berarti sekian miliar uang yang dibawa oleh Abu Sufyan, harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kelompok yang kedua isinya adalah prajurit, nggak ada harta di sana, yang ada cuma senjata. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk belok, nggak jadi mencegat pasukan atau karavan dagang Abu Sufyan. Malah disuruh untuk menghadapi pasukan tentaranya Abu Jahal. Ini sebuah ujian di awal. Artinya apa teman-teman? Kadang-kadang dalam sebuah proses, dalam sebuah perjuangan, kita itu harus rela melakukan hal yang paling gak pengen kita lakukan. Kita harus rela melakukan hal yang gak paling pengen kita lakukan. Bangun pagi, kita males banget tuh. Tapi untuk sebuah awal proses perjuangan, kita harus melakukan sesuatu yang kita paling gak pengen lakukan. Bangun pagi, bersungguh-sungguh dalam usaha, baik belajar maupun bekerja. Kemudian ketemu orang baru, membangun network, mencoba sesuatu yang kita belum pernah mencobanya karena dari nol banget. Hal-hal yang kita gak nyaman, itu harus kita lalui teman-teman di awal. Dan itulah sahabat Nabi. Mereka tuh ekspektasinya mencegat karavan dagang Abu Sufyan, tidak ada perlawanan yang berat, lalu mereka bawa pulang harta yang banyak. Kan itu ekspektasinya. Tapi kenyataannya Allah suruh mereka belok, udah setengah jalan, mencegat pasukan militernya Abu Jahal yang pasti akan dapat perlawanan yang berat, jumlahnya lebih banyak, dan kemungkinan menang itu kecil. Ini ujian. Jadi dalam sebuah proses, apalagi awal melakukan sebuah perjuangan, jangan ambil yang mudah. Jangan sekedar mencari yang mudah. Tetapi carilah sesuatu yang bisa mengupgrade diri kita sehingga kita menjadi seseorang yang lebih skillful, menjadi seseorang yang lebih kapasitasnya lebih. Walaupun itu nggak mudah, ambil beban. Jadi jangan sebagai anak muda kalian jangan takut mengambil beban, jangan takut mengambil resiko. Walaupun nggak boleh juga sembrono ya, tapi jangan takut mengambil resiko. Karena kenapa? Kalau kalian melakukan kesalahan, kalian masih muda. Kalau kalian melakukan kesalahan dan rugi, kalian masih bisa memperbaikinya, masih banyak waktu. Kalau Allah takdirkan usia kalian sampai usia normalnya umat Muhammad, yaitu 60 tahun, kalian masih punya waktu setengah dari usia kalian, bahkan lebih. Sehingga jangan takut untuk mengambil resiko, jangan takut untuk mencoba yang berat. Tantangan, misalnya tantangan dalam belajarnya apa? Siapa yang bisa bikin sebuah proyek sosial atau sebuah proyek yang di kelas itu dia sesuatu yang rumit, teman-teman yang lain pada diam, angkat tangan, saya bismillah, ambil tantangan itu. Siapa yang, saya pernah punya teman ya, ditantang gini, siapa yang bisa hafal hadis arba'in dengan syarahnya dalam waktu 3 hari. Hadis arba'in dengan syarahnya dalam waktu 3 hari. Dia angkat tangan. Kita berpikir hadis arba'in itu normalnya dihafal dengan syarahnya sebulan. Tapi ini tantangannya 3 hari. Gak ada di antara kita yang berani. Dia pun bukan orang yang paling pintar di antara kita, tapi dia ambil tantangan itu. Ketika dia mengambil tantangan, dia memaksakan dirinya itu push the limit sampai batas kemampuan dia yang selama ini dia gak tahu kalau dia ternyata mampu. Kita juga gak percaya dia mampu, tapi terlanjur ngambil tantangan. Setelah dikasih kan gak mungkin mundur nih. Udah maju kan, udah naik panggung, masa mau turun lagi kan malu kan. Akhirnya dia bisa melakukan itu. Saya pernah jalan-jalan tuh ke Jogja. Ada satu sungai yang arusnya deras, dan ada beberapa tempat untuk cliff dive namanya. Olahraga cliff dive itu loncat dari tebing. Saya suka dengan olahraga yang agak-agak ekstrim. Nggak ekstrim banget sih, agak ekstrim. Nah kita mau coba cliff dive. Pertama 5 meter, 7 meter, 10 meter, 15 meter kan gitu kan. Cliff dive nih. Saya bilang, siapa yang mau saya fallback?
Saya tanya ke teman-teman yang ikut bareng. Saya Ustaz. Ya udah, tantangannya loncat 15 meter. Di bawah arusnya deras 15 meter. Diam semua. Karena saya yang menantang, saya harus tunjukin dong. Padahal saya juga belum pernah loncat 15 meter. Tapi karena saya sebagai orang yang menantang, sebagai seorang contoh, teladan, leaders kan harus duluan. Akhirnya saya naik ke atas. Biasa aja di sini, padahal saya kakinya udah gini-gini. Biasa aja yuk, naik yuk. Di bawah-bawah tuh ada cewek-cewek yang nonton gitu kan. Saya sengaja mancing mereka naik duluan karena nggak mungkin turun kalau udah naik. Kalau di bawah tuh kan kerasa kayak dekat ya. Tapi begitu di atas kan beda ya. Biasanya ngelihat ketinggian itu kalau dari bawah itu setengah dari ketinggiannya. Oh, nggak terlalu tinggi gini. Pas naik ke atas, 2 kali lipat dari di bawah, lebih tinggi. Naik aja. Akhirnya pada naik. Pas sudah naik ke atas, pilihannya cuma 2, loncat atau malu. Kalau turun lagi, malu banget, seumur hidup dibully itu. Apalagi yang nonton cewek-cewek. Kalau loncat itu tinggi banget gitu. Rasanya tuh pas sudah loncat, kakinya kok nggak sampai, masih gini-gini aja nggak sampai. Saking buat kita sih 15 meter udah tinggi ya. Ya lebih tinggi dari lantai 2 ini sedikit lah. Ya kurang lebih 15 meter. Akhirnya saya loncat duluan, saya nggak mau mikir, saya nggak mau ngelihat ke bawah. Saya pokoknya jangan berpikir, lakukan aja karena secara matematika itu mah aman kan, bawahnya air. Asal landingnya benar ya, jangan landing pakai muka. Asal landingnya benar, insya Allah aman. Udah loncat, akhirnya mereka malu. Ustaz aja loncat, di bawah cewek-cewek nonton. Masa kita turun lagi loncat? Ternyata semuanya udah ngerasain loncat, naik lagi. Yang kedua agak lama, yang ketiga udah lebih cepat, yang keempat, kelima, keenam naik loncat, nyaman. Kenapa? Ternyata mereka nggak tahu kalau limit mereka nggak seperti yang mereka bayangin. Kami cuma mampu loncat 3 meter. Itu namanya mental block. Kita membuat limit sendiri. Padahal aslinya lebih dari itu. Kamu tuh bisa 10 meter. Ngapain kamu mental block cuma 3 meter? Sehingga kamu mengambil tantangan sesuai dengan persepsi kamu. Saya mau tantangan kalau di bawah 3 meter. Akhirnya kita push. Coba ambil tantangan yang 10 meter, 15 meter. Akhirnya berkali-kali mereka loncat dan mereka nyaman. Gak ada rasa takut, enjoy. Yang pertama loncat itu kan cuma kaki doang. Yang kedua masih kaki. Yang ketiga udah mulai agak-agak atraksi. Yang keempat udah kopro segala macam. Ada yang landing pakai muka pun udah biasa aja. Karena udah tahu gimana rasanya landing di air dengan jarak segitu, udah tahu rasanya, jadi udah ngetrik. Itu semuanya di awal karena dia berani mengambil sesuatu yang gak nyaman. Ini nih filosofinya ada di Al-Anfal, teman-teman. Allah meminta kaum muslimin mengambil tantangan yang gak nyaman buat mereka. Yang nyaman apa? Menghadang karavan dagangnya Abu Sufyan, itu nyaman banget. Kalau ada peperangan pun peperangan kecil lah. Karena karavan dagang itu paling dikawal 10-20 orang prajurit. Tapi Allah menyuruh mereka untuk menghadapi pasukan Abu Jahal yang 3 kali lipat 1000 prajurit. Kan lebih enak melawan 20 prajurit dengan jumlah kita 300 orang. Dan kalau menang dapat harta. Dan peperangannya gak akan sulit. Untungnya besar. Itu nyaman. Tapi pilihan itu tidak akan mengupgrade kapasitas iman, kapasitas skill, kapasitas kesolehan para sahabat. Enggak sama sekali, karena itu mudah. Dan kalau mereka mengambil pilihan yang pertama, maka mungkin tidak ada yang namanya surat Al-Anfal di dalam Al-Quran. Maka mungkin mereka tidak mendapatkan kemenangan besar yang berupa dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu kemenangan paling besar. Maka mereka mungkin gak akan pernah melihat malaikat turun, 1000 malaikat turun dengan ikat kepala hijau, dengan mengendarai kuda putih bercahaya, dengan membawa panah, busurnya persis seperti busur yang dibawa oleh Nabi. Nabi punya 6 busur panah, salah satunya yang dibawa dalam perang Badar, dan busur itulah yang dipakai sama para malaikat, yaitu malaikat perang. Bukan malaikat rahmat, bukan malaikat wahyu, kan malaikat beda-beda tuh. Kalau malaikat wahyu itu cakep-cakep, good looking, karena mereka ada safarah, dutanya malaikat, kiramim bararah. Kalau malaikat rahmat itu apa? Smiling face, jadi wajah mereka itu ramah gitu. Ini malaikat yang turun khusus malaikat yang bertugas untuk membantu perang, membantu kaum muslimin. Yang kebayang ya, gak usah malaikat, manusia. Antara artis sama militer kan beda kan?
artis mungkin bening-bening kayak rapi gitu. Kalau militer kan kelihatan gagah, serem gitu kan. Apalagi kalau yang dia tugasnya memang di tempat-tempat yang kayak di rimba atau apa, itu pasti berbeda tuh tampilannya.